Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Bergabung kembali bersama Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dengan apa yang namanya materi. Kita butuh air untuk minum, kita butuh nasi untuk makan, kita butuh tempat tinggal, yang kesemuanya itu merupakan salah satu contoh dari materi atau zat. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu yang pertama, dapat memahami definisi materi. Kemudian yang kedua, mampu mengelompokkan materi berdasarkan sifat-sifatnya. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan perubahan materi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketiga tujuan ini kita harus mampu, harus kita bisa dapat untuk pembelajaran pada siang hari ini. Next, definisi materi. Materi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Wujud materi atau zat dibagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas, di mana ketiga wujud materi tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, di mana padat memiliki sifat, bentuk, dan volumenya tetap. Jadi, dimanapun dia, apapun tempatnya, benda padat atau materi yang berwujud padat, itu bentuk dan volumenya tetap. Sementara zat cair itu bentuk mengikuti wadah atau tempat dan volumenya tetap. Sebagai contoh, air apabila kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya dia akan seperti gelas. Air kita masukkan ke dalam ember, maka bentuknya akan seperti ember. Begitu juga apabila air kita masukkan ke dalam kantong plastik, maka bentuk air tersebut akan seperti kantong plastik. Sedangkan untuk gas, benda, dan volumenya berubah. Jadi, Pak Guru ulangi, untuk gas, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Selanjutnya, sifat berikutnya adalah padat. Zat padat jarak antar partikel sangat rapat sehingga tidak dapat ditekan atau dipres. Jadi benda padat itu tidak bisa ditekan. Kenapa? Karena jarak antar partikel sangat rapat. Contohnya batu. Batu itu kalau kita tekan, dia tidak akan penyok. Gitu. Kemudian untuk zat cair, jarak antar partikel relatif rapat sehingga masih dapat ditekan. Di sini untuk zat cair itu masih relatif rapat, ya,
tidak rapat sekali, tidak seperti zat padat tadi, sehingga dia masih dapat ditekan. Sementara untuk gas, jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga pasti bisa ditekan. Sifat yang ketiga, untuk padat itu gaya tarik antar partikel, berulangi, untuk sifat yang ketiga, zat padat, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga partikel-partikelnya dia tidak memungkinkan untuk melepaskan diri antara partikel yang satu dengan partikel yang lain. Nah, contohnya seperti tadi, batu ataupun kayu. Kayu itu tidak akan mudah untuk menjadi serpihan-serpihan kayu atau serpihan-serpihan batu tanpa adanya gaya dari luar. Sementara zat cair itu gaya tarik antar partikel relatif kuat. Jadi relatif kuat artinya tidak kuat sekali, bisa dia bertahan, bisa juga dia melepas. Sementara untuk gas, gaya tarik antar partikelnya sangat lemah, sehingga dia memungkinkan diri untuk melepaskan partikel yang satu dengan yang lain. Itu tadi adalah wujud materi. Selanjutnya, perubahan materi. Berdasarkan karakteristiknya, materi itu dapat berubah karena dua hal, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu merupakan perubahan materi yang tidak mengakibatkan terjadinya materi baru. Artinya apa? Jadi materi atau zat itu bisa berubah, tapi hanya wujud, bentuk, ukuran, kemudian volume yang berubah, tapi materinya tetap sama, penyusunnya tetap sama. Sebagai contoh, perubahan ini contohnya adalah air menjadi es batu, yang tadinya cair menjadi padat, tapi zat penyusunnya atau partikel penyusunnya itu tetap, yaitu tetap H2O. Itu. Jadi dia tidak menimbulkan terjadinya, tidak mengakibatkan terjadinya materi baru. Jadi materinya tetap air menjadi es batu, tetap materinya adalah materi air. Gitu. Sementara perubahan kimia yaitu perubahan yang mengakibatkan terjadinya materi baru. Artinya apa? Suatu zat atau benda apabila dia berubah secara kimia, maka dia tidak akan kembali menjadi materi semula. Sebagai contoh, kayu ataupun batu mengalami pembakaran menjadi abu. Itu abu tersebut tidak bisa berubah menjadi atau tidak bisa berubah kembali menjadi kayu ataupun kertas. Itu. Perubahan-perubahan fisika itu bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama perubahan karena wujud. Seperti tadi, wujud itu perubahan karena wujud itu ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Dari ketiga wujud ini dia akan mengalami 6 perubahan. Ya, kemungkinan yang terjadi adalah 6 perubahan, yaitu cair ke padat dan sebaliknya, padat ke cair, padat ke gas atau sebaliknya gas ke padat, cair ke gas atau sebaliknya gas ke cair. Cair ke padat
itu disebut membeku, contohnya air, kemudian didinginkan menjadi es batu. Itu disebut membeku. Kemudian padat ke cair dari es batu tadi itu menjadi air, itu disebut mencair. Kemudian dari cair menjadi gas, itu disebut menguap. Contohnya apabila kita merebus air sampai dengan mendidih, ataupun air kita panaskan, maka akan muncul atau keluar yang disebut dengan uap air. Dari gas menjadi cair itu disebut mengembun, itu biasa contohnya kalau kita lihat pada pagi hari akan keluar embun di halaman rumah kita atau di sekitar kita. Perubahan selanjutnya yaitu dari padat menjadi gas itu disebut dengan menyublim. Contohnya itu kalau di rumah ada kapur barus itu yang tadinya padat lama-lama habis karena terjadinya proses penyubliman. Dan yang terakhir, perubahan wujud yang terakhir yaitu dari gas ke padat. Dari gas menjadi padat itu disebut mengkristal. Contohnya adalah pada proses pembuatan garam dapur ataupun proses terbentuknya salju. Demikian apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.